Assalamualaikum. Halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel Kamerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah tweet yang mana keterangannya perusahaan Inggris tersebut mendaftarkan merek dagang mesin Pi ATM di situs resmi China. Wow, perusahaan Inggris lah ya. Pi ATM merek dagang sertifikat kekayaan intelektual Pi Network. Perusahaan komunitas Pi, alamat perusahaan Gargeton, Kepulauan Cayman, Inggris Raya, agensi perusahaan kekayaan intelektual internasional. Yechuang, tujuan mesin ATM Pi, mesin pengenalan mata uang, mesin kasir swalayan. Tagar Pi Network, lihat kode bank besar di Pi. Ya memang agak buram ya. Dan juga teksnya China. Yang pasti ya China itu sangat anti dengan berita-berita hoax ya. Karena pemerintahannya akan memblokir tiap berita-berita hoax. Namun sampai saat ini berita-berita yang ditampilkan oleh China tidak pernah diganggu gugat oleh pemerintahan China. Ya, jadi bisa dipastikan beritanya ini valid ya, tidak hoax. Terkait berita-berita open mainnet sebelumnya itu sih memang mereka sudah ada diskusi dengan pihak core team gitu ya. Dan mereka mengusulkan waktu itu open mainnet secepatnya. Tetapi pada akhirnya pihak core team lah yang memundurkan open mainnet lagi karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum ke open mainnet demi kebaikan semua pioner ya. Jadi tidak salah orang China ya, orang China itu selalu memberikan informasi yang valid sebenarnya. Tetapi di saat sudah ada diskusi, core team menyetujui open mainnet di tanggal itu, misalnya di tanggal yang pernah China beritakan, core team memikirkan lagi nih, ya ini belum selesai nih. Nanti akibatnya kalau segera open mainnet, akibatnya gini gitu ya, seperti halnya kemarin. Ya, kalau misalnya kemarin waktu bursa-bursa atau exchange itu mengatakan benar kok koin Pi itu sudah masuk bursa atau exchange mereka, akhirnya kacau ya, nilai Pi akan dimainkan oleh para cukong atau para elit global lagi. Makanya ini sangat dihindari oleh pihak core team dan akhirnya pihak core team mengatakan open mainnet ditunda dulu dan memfokuskan membangun ekosistem yang kuat gitu ya. Seperti halnya yang kita lihat sekarang. Ya, pihak core team sedang membangun ekosistem dan tentunya untuk memudahkan para pionas ke depannya. Jadi kalau pihak core team sudah membangun ekosistem yang kuat ya, yang lebih berkualitas ketimbang exchange atau bursa, maka kalau misalnya ke depan pihak exchange atau bursa ingin menerima Pi coin, tentu mereka ataupun maksud saya ingin mengadopsi Pi coin ya, pihak bursa atau exchange, tentu mereka akan mengikuti aturan core team gitu ya. Dan nilai Pi itu akan stabil ya, bukan pihak exchange yang akan memainkan nilai ataupun apa namanya? Ya pokoknya memainkan nilai Pi coin lah ya, tetapi pihak core team lah yang mengatur nilai dari Pi coin itu sendiri. Ya. Jadi pihak exchange atau bursa yang ingin mengadopsi Pi ke depan harus tunduk oleh aturan core team. Ya. Dan nilai Pi ini akan benar-benar stabil karena dipantau langsung oleh pihak core team gitu ya. Dan ini sangat luar biasa ya. Pi memiliki ATM ya, dan kurang lebih dari ini ya kita akan bisa mencairkan Pi coin ke uang fiat tentunya ke depan melalui mesin ATM Pi. Dan di sini juga ada diberitakan ATM Pi sangat luar biasa dan nyaman. Konverter tidak lagi diperlukan. Dapat ditransfer, mirip dengan ATM Bitcoin praktis saat ini. Tarik tunai dan langsung tarik dan transfer dana sesuai dengan nilai tukar mata uang resmi masing-masing negara pada hari itu. Nah ya, inilah luar biasanya ATM Pi ini gitu ya. Kita akan tentunya pengen mengkonversikan
ya Pi Coin kita ke uang fiat seperti halnya di Indonesia ke rupiah gitu, tentu melalui Pi ATM ini akan lebih mudah ya. Jadi tidak perlu masuk bursa atau exchanger gitu ya. Yang mana Pi sendiri sudah memiliki tempat untuk pertukaran Pi Coin itu ke uang fiat. Kalau melalui exchange itu ribet lagi ya. Harus melalui Indodax, nanti pencairannya ke rekening gitu ya, belum lagi dipotong berapa persen dari Indodax gitu ya. Kalau untuk Pi ini biaya fee-nya itu maksud saya itu sangat rendah ya ketimbang biaya fee dari exchanger ya. Tentu Pi ini menciptakan sebuah hal yang sangat-sangat mempermudah, dan juga untuk penarikannya pun tidak memakan biaya fee yang tinggi ya. Itulah Pi Coin ya. Jadi ya kemungkinan besar mengapa banyak orang-orang nyinyir, ya bisa saja itu dari orang-orang yang memang tidak ingin bisnisnya digusur oleh kehadiran Pi Coin seperti exchanger di luaran sana gitu ya, seperti Bitcoin gitu ya. Pemain-pemain kripto kemungkinan ya ketakutan gitu kalau misalnya Pi Coin ini open mainnet, habis itu malah Bitcoin jadi terlupakan dan akhirnya hancur, menjadi kehancuran untuk Bitcoin, dan Bitcoin tidak lagi bernilai ya. Orang-orang banyak beralih ke Pi Coin. Mungkin itu yang ditakutkan oleh para pemegang Bitcoin gitu ya. Mungkin saja ya kan. Jadi sahabat Pioners, semakin banyak kemudahan untuk kita ke depannya. Jadi tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita berpikir Pi harus masuk exchange karena dia memiliki memiliki Pi ATM-nya, ada juga Pi Bank gitu ya. Untuk pencariannya di Pi browser itu memang harus ada yang diklik ya, tidak mudah ya. Kalau kalian langsung masuk ke Brainstorm dan kalian klik Pi ATM atau misalnya Pi Bank, itu memang tidak ada di situ ya. Ada caranya. Mungkin ke depan akan saya buatkan cara tutorial untuk melihat Pi Bank atau Pi ATM di Brainstorm yang ada di aplikasi Pi Browser. Oke. Mungkin sekian aja untuk pembahasan kita, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.